Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bungatur sehat. Alhamdulillah. Semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezeki dan berbahagia selalu. Jumpa lagi bersama saya Teguh Hendri, trainer sekaligus terapis dari Terapi Kabuyutan Nabawa Datala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali di dalam kita mengenal dan memahami keilmuan terapi Kabuyutan Nabawa Datala dari submateri struktur dan fungsi organ, ya, secara pasti alam dan pasti budaya, sebagaimana yang sudah disampaikan dalam pertemuan sebelumnya. Kenapa sih setiap kita membahas struktur dan fungsi organ selalu dimaknai secara fungsi pasti alam dan pasti budaya. Ya. Baik, untuk hari ini kita akan mengupas dan juga membahas struktur atau organ dari usus kecil. Ya. Nah, letak usus kecil atau usus halus, ya. Nah, itu merupakan bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Berada di rongga perut bagian tengah dan bawah, berlipat-lipat dan mengisi sebagian ruang perut. Ya, itu letak dari usus kecil. Nah, kalau kita lihat dan kita urai sebegitu panjangnya usus kecil itu, kemudian tersusun di dalam tubuh kita, itu terbagi menjadi 3 bagian utama dengan fungsi yang berbeda. Nah, bagian-bagian dari usus kecil ini terdiri dari yang pertama adalah usus 12 jari atau duodenum. Ya. Nah, letaknya itu dia merupakan segmen pertama atau langsung setelah lambung. Nah, dia memiliki fungsi menerima makanan dari lambung, kemudian juga menerima cairan empedu dari kandung empedu dan enzim pankreas untuk mencerna lemak, protein, dan karbohidrat. Nah, bagian yang kedua adalah jejunum. Nah, ini letaknya pada bagian tengah usus halus. Dan dia memiliki fungsi tempat utama penyerapan zat gizi, karbohidrat, protein, vitamin, dan juga mineral. Nah, bagian yang ketiga adalah ileum, di mana letaknya dia merupakan segmen terakhir atau sebelum masuk ke usus besar. Dan dia memiliki fungsi menyerap vitamin B12, garam empedu, dan sisa nutrisi lain. Kemudian juga dia mengatur masuknya makanan ke usus besar melalui katup ileosekal. Kalau dilihat secara umum bahwa usus kecil ini atau usus halus ini dia memiliki fungsi, ya, pencernaan kimiawi makanan yang dibantu oleh enzim pankreas dan juga empedu. Kemudian juga penyerapan nutrisi. Hampir semua zat gizi kecuali sebagian air dan serat itu diserap di sini. Dan juga pergerakan makanan, di mana mendorong sisa makanan ke usus besar dengan gerakan peristaltiknya. Kita tahu bahwa gerakan peristaltik usus itu dia memiliki fungsi atau berguna untuk mendorong makanan, cairan, dan gas melalui saluran pencernaan. Nah, gerakan ini merupakan bagian dari proses pencernaan yang memungkinkan tubuh mencerna dan menyerap nutrisi. Peristaltik usus yang normal itu ditandai dengan suara gemuruh yang dihasilkan oleh gerakan ini, yang bisa terdengar dalam frekuensi 3-35 kali per menit. Ya.
itu gerakan atau dari organ tubuh usus kecil di dalam tubuh kita, ya, dimana ketika kita bisa merasakan, ya, terjadi misal nih di dalam tubuh kita ada gangguan terhadap usus kecil, maka biasanya itu akan muncul keluhan-keluhan yang terjadi pada tubuh kita. Apa saja sih keluhan yang terjadi bila mana usus kecil kita terganggu? Yang pertama, itu sering nyeri atau kram perut, ya, dan biasanya terjadi di tengah-tengah perut. Kemudian juga diare atau perubahan pola buang air besar. Perut kembung atau begah, ya, penurunan berat badan, mual dan juga muntah. Malnutrisi karena gangguan penyerapan, fesesnya berlemak. Kadang demam yang turun naik. Itu biasanya gejala-gejala umum yang dirasakan atau dikeluhkan bagi orang yang dia memiliki usus kecil yang terganggu. Nah, sekarang bagaimanakah sih makna atau filosofi dari pasti budayanya organ usus kecil? Ya, secara pasti budaya bahwa makanan bisa diserap oleh tubuh di usus kecil apabila makanan telah dicampur dengan unsur pahit dari insulin dan garam empedu. Ya, artinya ilmu bisa diserap dengan baik sehingga menjadikan pembuktian di dalam kehidupan kita apabila manusia dapat teguh dengan impian dan bertahan dengan tantangan. Bahwa setiap apa yang kita usahakan selalu dan mau berproses untuk mencapai hasil yang kita impikan. Pemahaman ilmu tidak dilakukan sekaligus, tetapi melalui proses yang teratur dan terus-menerus bagaikan peristaltik usus yang dia bekerja terus-menerus mencerna makanan. Sama halnya dalam kehidupan kita, bergerak terus demi impian-impian yang kita inginkan. Nah, itulah beberapa makna dari organ usus kecil, baik secara pasti alam dan juga pasti budaya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.